Amin, amin, amin. Saudara, sudah ditetapkan tanggal 5 Mei kita akan berangkat ke Israel. Dan yang sangat keren adalah kita berangkat ke Israel tidak dalam keadaan biasa. Saya beberapa waktu yang lalu diundang sama Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Terima kasih Bu Nita, karena Bu Nita membuka Heavenly Realm. Dan yang ikut Zoom, saudara tahu Wagubnya Sulut. Dan waktu beliau mendengar Bu Nita dengan Bu Iin khotbah, saya diundang ke Sulut dan beliau membuat pertemuan seluruh kaum keras dari Sulawesi Utara. Karena beliau yang bicara, tidak ada yang berani tidak hadir. Dan kemudian kami membuat keputusan tanggal 7 Juni arak-arakan seluruh Sulawesi Utara. Terima kasih buat Heavenly Realm-nya Bu Nita. Apa? Gubernur yang lain soon menyusul. Oke. Amin, amin. Jangan lemes, amin ya. Dan saudara, itu kan saya nggak biasa ya sama pendeta-pendeta yang bahasanya kaum konservatif ya, maaf ya nih. Atau ya pokoknya pergerejaan lah. Semua kaum saya dikenalin sama Bu Eka. Bu ini orang dari golongan ini. Bu ini dari ini. Saya nggak ada yang kenal satupun. Yang saya tahu orang-orang dari Gemim. Nah, singkat cerita saya bilang gini, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau soal teologi saya kurang paham. Tapi saya punya kesaksian hidup bagaimana Tuhan membawa saya menginjakan kaki sampai penginjilan di Saudi Arabia dan ke Israel sekian belas kali. Saudara tahu hampir dari mereka itu sangat menyukai, mereka semua itu sangat menyukai Israel. Tetapi 95% dari mereka belum pernah satu kali pun ke Israel. Jadi waktu saya membawa anggur dari Israel, itu menimbulkan appreciate yang luar biasa dari mereka. Sementara kita kalau di sini, di rumah setiap orang mungkin punya, kalau Bu Nita mungkin punya tongtongan ya. Tongtongan anggur dari Israel ya. Dan buat saya setelah saya kesaksian di mana di sini semua orang mengalami. Tapi sampai di sana kesaksian sampai menginjakan kaki ke Israel aja itu sangat ajaib. Apalagi kita semua di tempat ini hampir semua pernah ke Israel dan gak cuma sekali, beberapa kali. Yang saya ingin sampaikan adalah seperti ini. Dia itu, Tuhan itu ingin memeluk kita. Dia ingin menggandeng kita ke puncak gunung. Dan sementara Tuhan menggandeng kita, Dia itu rindu menatap kita dengan tatapan yang Dia cari dari kita. Apakah ada tatapan gairah, ada respon dari tatapannya dan kita menatapnya dengan gairah. Sekali lagi, pada waktu tema ini diangkat, digemakan, diwahyukan, saya merasakan kerinduan hati Tuhan adalah membawa kita dari puncak ke puncak sampai to the greatest mountain, to the highest sky, itu dengan gairah. Saudara pernah nggak sangat bergairah mengajak satu orang, beberapa orang atau timmu untuk pelayanan ke bangsa-bangsa atau ke provinsi dan saudara menyampaikan dengan sangat exciting. Tapi orang itu merespon dengan fatik dan apatis. Pernah gak sih? Kalau gak pernah, Bu Iin gak mungkin sering marah-marah. Salah satu marahnya adalah karena beliau tidak menemukan gairah yang sama. Jadi kalau ini pribadi ya, maaf ini pribadi. Jadi kalau ibu lagi sangat kenceng sama saya, 2 minggu yang lalu Olvi dibilang seperti ini,
Setiap hari saya yang ngajarin Olvi, Vi kalau nyembah begini, Vi. Olvi dibilang gini, Vi kamu kalau nyembah seluruh malaikat mendengarkanmu. Tapi itu kayak Yudas, ingat gak saya di Yudasin 2 minggu yang lalu. Ya, saudara mungkin gak ngerti. Tapi yang saya dengar adalah, Ruth on position dong. Aku kangen sama kamu di sampingku. Itu yang terdengar dari hati. Betul ya Bu Nita? Dan itu tidak cukup. Di tengah saya lagi di Yudasin ya. Di sini ada Leo yang lebih lah. Pernah di Luciferin ya. Saya menghindari jangan sampai gua kena. Ya gua kebagian di Yudasin ya. Bayangin loh, Olvi dipuji-puji, gue di Yudasin. Itu seminggu di kepala berputar tuh. Tapi semua teman-teman saya, saudara tahu? 1, 2, 3, 4, 5 chat saya. Ibu sangat merindukan kamu. Lucy melipir melulu. Makanya terima tuh di Yudasin ya. Tolong ya dihapus. Takutnya orang yang tidak mengerti ya. Tapi terserahlah. Poinnya yang saya ingin sampaikan adalah gini. He is a passionate God. Saudara bayangkan gak ya buat saudara yang gak ke Israel ya. Saudara bergabung dengan instansi kerajaan surga ya. Yang membuat acara pergi ke Israel di tengah seluruh pemimpin bangsa. Hari ini tidak ada yang bisa mengambil satu keputusan bijak aja untuk menyelesaikan seluruh permasalahan di muka bumi ini. Saudara bayangkan, dan kita diajak Tuhan, diundang Tuhan, di mana di kitab kita tertulis tentang penggenapan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita pergi ke sana pada waktu bangsa-bangsa berkumpul dan mereka siap melakukan perang dunia ketiga. Bapak Joshua kemarin sharing dan berkata, Amerika sudah hampir neken nuklir nyerang ke Iran. Dan saudara tahu kalau satu nuklir ditekan, semua negara akan show off. Mereka punya kekuatan. Maka yang terjadi adalah para ilmuwan berkata bahwa bumi akan kembali ke zaman purba kala. Maka perang dunia keempat hanya akan memakai batu dan ranting pohon. Saudara ngerti artinya? Udah gak ada semua. Jadi kembali ke zaman Flintstone. Timpuk-timpukan pakai batu kalau mau perang. Artinya kepunahan yang mengerikan. Tetapi kita diundang, diajak Tuhan, digandeng pergi ke Timur Tengah untuk sekali lagi menahan perang dunia ketiga. Saudara bayangin Allah seperti apa yang gairahnya, nyala apinya sampai akan menggandeng kita dan menjamin segalanya di tengah. Coba deh cari, ada gak yang mau ke Israel hari-hari ini? Anak saya izin dari kantor. Pak, saya mau izin, kemana ke Israel? What? Ya kamu tahu Israel sedang perang tahu tetap izin. Aduh nggak ngerti ya. Ternyata itu berulang karena 20 tahun yang lalu bapaknya juga minta izin ke bosnya untuk ke Israel. Dan bosnya juga geleng-geleng dengan hal yang sama. Begitu hari ini anaknya minta izin, bosnya geleng-geleng dengan hal yang sama. Saya pikir lucu juga ya. Balik lagi tolong PPT-nya Whitney. He is a passionate God. Tuhan ingin membangkitkan gairah dan rindu. Dari pagi kita ini udah ngegas cukup tinggi. Tetapi saya ingin sekali sebenarnya merasakan banyak orang yang imannya gak sampai dan mereka ikut. Dan pelan-pelan jiwanya itu mengalami yang namanya nam dan pelan-pelan fatik. Jika ibu mengizinkan. Firman Tuhan di Amsal 27 ayat 9 berkata, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Sebagian besar dari kita menerima minyak dan wangi-wangian. Tetapi
penderitaan merobek jiwa. Di balik semua sorak-sorai dan gemuruh, tahukah saudara, seringkali ada orang-orang tertentu harus membayar harga, atau orang-orang tertentu udah datang ribuan kali, altar call ribuan kali, dan mereka belum mengalami breakthrough, dan penderitaan itu tetap merobek jiwa. Kita duduk bersama, tetapi tidak bisa dipungkiri, pelan-pelan kita juga banyak jarak satu dengan yang lainnya. Urusan jiwa tidak pernah habis untuk dibahas. Seringkali itu cuma muter-muter doang, dan akhirnya banyak juga yang lebih memilih untuk lebih banyak bersembunyi di kamar. Seilahi apapun kita, menurut saya, maaf kalau salah, faktor jiwa tidak bisa di skip. Tetap ada peranan. Jika tidak dididik selaras dengan firman Tuhan, dia bisa menyabotase roh. Jika dikasih makan, jika tidak dikasih makan, dia pelan-pelan bisa fatigue. Dan jika tidak diperbaharui, dia juga bisa punya penyimpangan dan kekacauan yang hebat. Dan pada waktu saya berkata, Tuhan ingin memeluk kita, Dia ingin menggandeng kita ke puncak gunung tertinggi. Berapa banyak orang dari ruangan ini yang meresponi dengan cukup skeptis. Saya minta kita semua tutup mata. Izinkan Tuhan memelukmu sebentar saja. Sebab arti kata jamah di Alkitab adalah to set you on fire again. Dan biarlah pagi hari ini pelukannya yang lembut masuk sampai ke pusat hatimu dan to set you on fire again. He is the mighty one, tetapi dia juga Allah, the Lord most passionate. Dan arti nama Yah adalah nyala api dia sendiri. Tuhan, aku berdoa buat mereka yang punya begitu banyak barikade di jiwa dan alam bawah sadarnya. Seringkali itu menutup begitu saja Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kami merasakan pelukan-Mu ya Tuhan. Tuhan, set us on fire again. Kami tidak mau mencapai puncak dengan keletihan. Sampai Tuhan, aku bisa sentuh sedikit saja kakimu, tanganmu, dan dengar detak jantungmu, maka aku akan hidup. Biar ku cicipi satu tetes dari tanganmu, satu tatapan, biar aku bisa dapat satu pelukan. Itu lebih dari cukup dari apapun yang dunia berikan. Satu detak hati
gelora-Mu Tuhan. Sampai kami ada di pusat hati-Mu. Sampai kami bisa menjalani setiap perjalanan. Semua jalan-jalan yang mustahil bagi kami. Satu ciuman yang memberikan perubahan. Satu dekapan yang menghalau setiap yang kering. Mari Bapa, ini anak-anak-Mu. Bahkan pelukan-Mu untuk seluruh bangsa-bangsa. Pelukan-Mu Tuhan untuk semua yang hari ini sangat menjerit, sangat memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Peluk aku Tuhan sebentar saja. Jadi pelukan dari Tuhan sebentar saja akan set you on fire again. Tapi banyak orang mau dipeluk semalam-malaman, itu namanya dikelonin. Itu akan menghasilkan kemanjaan biasanya ya. Jadi di tengah perang Tuhan peluk sebentar aja, dia akan set you on fire again. Kidung Agung 8 ayat 6, ayat favoritnya Mahanaim. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat melampaui maut. Kegairahan gigi melampaui dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi kata nyala api Tuhan di sini adalah dia mau berkata seperti ini aku Allah yang sangat selalu bergairah. Karena pada waktu Tuhan mengembuskan nafasnya, pada waktu Tuhan memberikan wahyu, itu sama dengan pasti dia set us on fire again. Karena itu ada 12 roh yang dibagikan kemarin. Itulah yang menyabotase di jiwa sehingga orang tidak menyambut firman Tuhan dengan passionate ya. Itu PR kita di rumah. Yang saya ingin sampaikan adalah pada waktu kita mendaki ke puncak gunung, sampai di puncak gunung tertinggi dan kita akan ke gunung berikutnya sampai the greatest mountain, jangan lupa tambahkan apa yang tertulis di Matius 4 ayat 10 sampai 11. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Pada waktu kita sampai di puncak, ketika kata hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, kita sering bahas tentang penyembahan. Dan kita akan buat 1 juta penyembah, bahkan jutaan penyembah ada di Indonesia. Tapi kita juga harus memastikan bahwa sebagai penyembah kita harus diperlengkapi dengan bakti yang ada di hati kita. Karena pada waktu Tuhan berkata, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis, lalu 12 roh itu meninggalkan semua pasukan. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi kalau kita sampai di puncak gunung tertinggi, kita ada di puncak gunung tertinggi, pastikan kata bakti juga sama
kuatnya dengan kata sembah ada dalam hidup kita. Mereka itu bergandengan, mereka itu satu, mereka itu terpisah. Kenapa seringkali ketika para penyembah sampai di puncak WL top tiba-tiba mengalami turbulence? Karena waktu mereka mendaki atau waktu mereka sampai di puncak, kata bakti pelan-pelan meninggalkan mereka tanpa mereka pernah menyadarinya. 2 minggu yang lalu saya berdoa. Saya ditegur terus dengan ibu. Satu pagi saya berkata seperti ini kepada Tuhan, Tuhan, saya ini setiap pagi masih berdoa. Setiap pagi masih berteriak kepada Tuhan. Kenapa ibu masih bilang, Ruth, mana teriakmu di hadapan Tuhan? Saya benar-benar gak ngerti dan saya makin marah karena saya tiap pagi pasti bangun dan berdoa. Saudara tahu setelah saya doa begitu, saya setel lagu di mobil, tiba-tiba saya bisa rasa pelayanan jalan, sahabat tambah banyak, tapi Tuhan sangat jauh pribadinya dengan saya. Dan ini sebuah pengalaman yang menurut saya sangat mengagetkan. Bagaimana saya masih berdoa, bagaimana saya masih pelayanan, tapi Tuhan sangat jauh. Dan tiba-tiba saya teringat Coach Iren pernah sharing. Saya sama Tuhan sudah 3 tahun berjarak. Hari itu dalam hati saya duduk di situ dan berkata, bagaimana mungkin berjarak dan tidak bisa terasa? Bagaimana mungkin ya hal itu? Tapi hari-hari ini saya mengalami. Pada waktu kata bakti meninggalkan penyembahan saya, pelan-pelan dia melipir. Pelayanan jalan, gairah pudar, dan pribadi Tuhan tiba-tiba saya sadari sangat jauh. Di mana misleadingnya? Kalau boleh saya bagikan ada 3 hal yang susah neranginnya. Tapi ini yang saya alami. Saya ngerti kenapa ibu bilang itu kayak Yudas. Bahasa Inggrisnya seperti ini, saya coba ya. Ketika tipuan iblis dalam bentuk accusation dan ditopengi, dikenali sebagai conviction. Ketika tuduhan bertopengkan seakan-akan itu penginsafan. Saudara tahu Yudas itu menyesal. Dia itu bukan hore loh setelah mengkhianati dan menjual Yesus. Dia itu menyesal. Dan sebuah perasaan sesal di Yudas menuntun dia pada bunuh diri. Berapa banyak saya berkata kepada jiwa saya, Ruth, pengabdian lu udahlah. Semua isinya cecel boncel gitu. Apa yang lu mau pertahankan lagi? Ini accusation, datang dalam bentuk accusation. Dan saya menganggap itu sebagai conviction, sebagai penginsafan dari Roh Kudus. Gila ya. Itu tuduhan dan bukan pertobatan. Dan itu gak gampang dibedain kalau menurut saya. Satu kalimat kecil itu. Kecenderungan orang menyalahkan dirinya dan pergi. Bukankah begitu barisan yang terjadi di tempat kita? Dan pada waktu saya berdoa seperti itu, tiba-tiba Tuhan membawa saya ke satu tempat yang ditulis di Mazmur 73. Ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Dan pada waktu Tuhan membawa kita pada sebuah zona ilahi,
katakanlah the peak, from the peak to the peak, maka semua menjadi terlihat begitu jelas. Percaya nggak percaya, sebelum tema ini keluar, 1 tahun yang lalu di Alkitab saya sudah tulis. Tuhan mengulurkan tangan kepadamu Rut, dan dia menarik tanganmu untuk pergi bersamanya ke puncak gunung tertinggi, di mana dari puncak gunung tertinggi itu engkau akan menyatu dengan Tuhan. Now I decree, cintamu kuminum seperti anggur, dan pada waktu cintamu kuminum seperti anggur, tulislah firman yang diwahyukan, katakanlah firman yang diberikan kepadamu, dan tulislah sebagai penetapan, and your words become mine. Secara personal Tuhan mau berkata, semua penetapan dan ketetapan yang kita tulis akan berlari menuju penggenapannya. Tidak ada satu firman pun yang akan lepas dan tidak terjadi. Tidak ada satu firman pun yang tidak akan digenapi. Pertanyaannya, apakah matamu akan menyaksikan apa yang dijanjikan digenapi dalam hidupmu, dan jiwamu benar-benar mencapai titik puas sama Tuhan saja? Atau matamu akan menyaksikan itu hanya digenapi buat orang lain? Sebab apa yang tertulis pasti digenapi. Itu sesuatu yang personal antara saya dengan Tuhan. Dan karena itu lahirlah lagu yang berkata, the peak of devotion, puncak dari pengabdian dan gairah, akan melahirkan otoritas, penetapan yang tidak terbantahkan, dan penggenapannya. Dan saya mau nanti waktu kita menaikkan lagu ini sama-sama, semua tentara boleh naik ke gunung sebelah kiri dan gunung sebelah kanan. Dan kata-kata yang tertulis di lagu adalah seperti ini, dan ini bukan cuma buat panggilan tentara, ini buat kita semua. Di puncak pengabdian kita, dalam gairah api Tuhan yang kudus, Dia melepaskan kedaulatannya, penetapannya yang tidak terbantahkan yang diberikan kepada kita, otoritas yang tidak tergoyahkan. Karena itu tanggal 5 Mei kita berangkat ke Israel di masa seperti ini. Dan dari dalam hati kita akan ada nyala cinta yang berkobar. Sebab sekali lagi itu oleh kuasa namanya dan penggenapannya yang tidak akan dapat dihentikan oleh neraka sekalipun. Tuhan, biar gema lagu ini menjadi penetapan yang bergema di seluruh muka bumi, bahwa 1 juta penyembah akan bangkit, disertai dengan bakti di hati mereka, yang akan digemakan di seluruh dunia, bukan hanya menaikkan lagu-lagu pujian penyembahan, tapi yang akan digemakan di seluruh dunia dari lagu ini adalah bakti yang terukir di hati seluruh umat dan pasukanmu. Saya minta semua tentara boleh mengambil posisi. Dan ayat terakhir di Gunung Kudus Tuhan dikatakan seperti ini. Yesaya 11 ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh Gunung Kudus Tuhan. Sebab seluruh bumi akan penuh dengan
pengenalan akan Allah. Seperti air laut yang menutupi dasarnya, demikianlah bumi penuh kemuliaan akan Tuhan. Dan pada waktu kita mendaki, seringkali ada suara-suara lain. Maka Zefanya 3 ayat 11 berkata, pada hari ini juga engkau tidak akan mendapat malu, karena segala perbuatan durhaka yang pernah kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan darimu semua keria-riaan yang congkak di hatimu, dan kau tidak akan lagi meninggalkan Tuhan di gunung Tuhan yang kudus. Tuhan, terima kasih. Di puncak gunung pengabdian dan gairah, kami menerima unbreakable decree, unstoppable authority, dan melihat penggenapannya.